habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena akhir zaman merupakan suatu hal yang ciri-cirinya semuanya sudah mencerminkan atau tercerminkan dan bahkan sering kita lihat di akhir zaman ini. Di mana di sini banyak sekali celah-celah, banyak sekali ciri-ciri dan banyak sekali yang perlu kita perhatikan kalau kita merasa diri kita hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau kita merasa hamba Allah yang bertakwa, berpedoman pada Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mari kita feedback, mari kita introspeksi, mari kita giring hati kita ini menuju ketenangan hati, yaitu makrifat kita kepada Allah. Perbanyak dzikran katsira wasabiqu bukrata wa asila. Menghadapi fenomena akhir zaman ini, ada beberapa ciri-ciri fenomena akhir zaman ini. Salah satunya yang pertama adalah banyak rumah semakin besar, tapi keluarganya semakin kecil. Satu. Rumah semakin besar, keluarganya kecil sekali. Jadi cuma satu, dua. Kemudian setelah orang tua meninggal, atau anak sudah tidak tahu kemana, tidak ada yang ngurusin semuanya ini. Coba kita sering cek sekarang, banyak kejadian seperti ini, fenomena seperti ini. Jadi banyaknya rumah semakin besar, tapi keluarganya semakin kecil. Yang kedua, fenomena akhir zaman ini, yaitu gelar semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Mereka-mereka yang jebolan dengan ilmu teknologi yang canggih, namun akalnya malah semakin rendah. Buktinya apa? Semakin tinggi ilmunya, bukan padi makin berisik, makin merunduk, malah makin tertengadah. Artinya orang ini ketika menuntut ilmu, semakin tinggi ilmunya tidak bisa membagikan atau mengajarkan terhadap sesama, alias ilmunya tidak bermanfaat. Padahal ilmu, thalabul ilmu, mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim, namun juga harus bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah.
sampaikan itu meskipun satu ayat akan banyak fadilahnya daripada beribu-ribu ayat yang kita punya namun banyak sekali mudaratnya. Tidak ada fadilahnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, pengobatan semakin canggih, namun kesehatan malah semakin turun. Ini fenomena akhir zaman. Coba sekarang kita lihat tempat-tempat pengobatan banyak sekali. Tapi secara logika, kenapa justru kesehatan semakin kecil, semakin buruk? Dulu zaman Rasulullah ada seorang tabib, sampai 1 tahun ini tabib tidak pernah mendapatkan pasien. Karena semakin membaiknya suatu kesehatan. Sekarang beda. Fenomena akhir zaman yang ketiga ini adalah pengobatan semakin canggih, namun kesehatan semakin menurun, semakin buruk. Buktinya sekarang ini. Munculnya penyakit-penyakit baru, munculnya segala sesuatu yang di luar nalar, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan semakin tidak menentu. Ketika kita minum dengan dosis-dosis tertentu, bahkan membawa kita malah ke jenjang penyakit baru. Ini yang sering terjadi sekarang. Jadi pengobatan semakin canggih, namun kesehatan semakin buruk. Yang keempat, fenomena akhir zaman, traveling keliling dunia. Sekarang sudah banyak kita lihat. Tapi tidak kenal dengan tetangga sendiri. Travelingnya kemana-mana, namun tetangga sendiri tidak kenal. Padahal yang diharapkan, diajarkan dalam Al-Quran adalah kenali tetanggamu, apapun bentuknya, kenali sekitarmu. Ibaratnya kalau kita kenyang, tetangga kelaparan, ini akan membawa kita, masukkan kita ke dalam lembah api neraka, ke dalam suatu azab. Maka nggak sejauh-jauh ngapain traveling keluar-luar. Kenali dulu tetangga kita sampai benar-benar kenal. Semakin sekarang kan seperti ini, terutama kehidupan di kota. Di mana di kota ini tetangga sama tetangga jarang kenal. Bagaimana bisa kenal? Pagi sibuk keluar kerja, pulang sudah malam, tidur istirahat, pagi berangkat lagi. Semuanya seperti ini. Bagaimana bisa saling kenal? Nah, untuk menghadapi ini, bagaimana sekarang kita bisa berkomunikasi, berkomunitas di dalam suatu wilayah yang kita huni. Agar kita mengenal tetangga kita, agar kita mengenal sesama kita, apalagi tetangga sesama muslim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, penghasilan semakin meningkat untuk sekarang, namun ketentraman jiwa malah semakin berkurang. Penghasilannya sudah naik terus, namun ketentraman jiwa semakin turun. Bahkan masih ditambah lagi dengan apa yang dinamakan hutang. Hutang semakin menumpuk, padahal penghasilan sudah semakin tinggi, namun hutang semakin tinggi. Karena apa? Karena mungkin gaya hidup, karena mungkin segala suatu kebutuhan yang tidak seharusnya dibutuhkan, segala sesuatu yang dibeli yang nggak seharusnya dibeli. Penting kita pikirkan. Makanya Rasulullah SAW mengajar untuk hidup hemat. Jangan berboros ria, jangan membeli segala sesuatu yang tidak perlu. Sekarang enggak, ketika mendapat gaji segini langsung dihamburkan. Ketika itu juga habis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Ketika itu juga habis, enggak mikir nanti besok, nanti bagaimana nanti. Dia bilang nanti habis, cari lagi. Prinsip-prinsip seperti ini yang harus kita buang. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, fenomena akhir zaman, kualitas ilmu semakin tinggi, namun kualitas emosi semakin rendah.
alias orang senantiasa tidak bisa menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaidha, tidak bisa menahan emosinya, senantiasa serang dan serang. Buktinya sekarang dikit-dikit berantem, dikit-dikit geruduk, dikit-dikit sudah hal-hal yang sudah diinginkan, dikit-dikit bersuara yang pedas, sedikit-dikit bersuara yang tidak pantas untuk disuarakan. Mentang-mentang punya, mentang-mentang segala sesuatu dia miliki, anarkisasi bicara. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini adalah kualitas ilmu yang semakin tinggi, namun emosinya semakin rendah. Alias ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu kalau didorong atau dipondasi dengan emosi, maka ilmu itu sebaik-baiknya ilmu pasti akan hancur. Namun ilmu meskipun sedikit didasari dengan ilmu kesabaran, maka ilmu itu akan bermanfaat. Pentingnya di sini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tetap menjalankan sholat. Allah akan jadikan kita sebagai golongan hamba Allah, istiqomah dalam munajat, istiqomah di dalam beribadah dan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fenomena akhir zaman, tanda-tandanya satu adalah jumlah, yang ketujuh, jumlah manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaannya semakin menipis. Jadi manusia semakin banyak, tidak kenal tetangga, kemanusiaannya sudah makin nipis. Nggak mau saling membantu, tidak mau saling menghargai, tidak mau saling merangkul. Tidak ada gairah-gairah seperti ini yang diajarkan dalam syariat-syariat Islam. Hilang semuanya. Akidah sudah tidak bisa diandalkan lagi di sini. Kenapa? Karena didasarkan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimatullah. Kalau sudah tahu seperti ini, maka dosa yang akan menumpuk pada diri kita. Segera kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segala kebaikan, segala suatu hal yang Allah tanamkan, hal zazalul ihsanu ilal ihsan. Tidak ada kebaikan ketika kita menanam kebaikan, maka akan tumbuh illal lisan ilal ihsan, kecuali kebaikan pula. Tidak akan kita nanam padi tumbuh semangka. Yang kita tanam padi pasti tumbuhnya padi. Tanam kebaikan, tumbuhnya suatu kebaikan. Tanam ketika kita saling membantu, ngerti tentang berkemanusiaan, nanti tentang berkemanusiaan, ngerti tentang bertetangga hidup kita, maka Allah akan ganti semua ini dengan suatu hal akhlakul karimah. Telusuri diri kita, jangan sampai kita ngoreksi orang lain. Ini akan lebih baik dan kita dijauhkan dari segala ghibah, fitnah, penyakit hati yang bertetek bengek. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Jadikan diri kita menjadi diri kita yang sebenarnya sesuai dambaan Allah buat hambanya. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.